Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, dari Presiden Joko Widodo yang untuk pertama kalinya bermalam di kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi pun menceritakan pengalaman bermalam di IKN sejak Minggu malam. Jokowi mengakui tidak bisa tidur nyenyak saat bermalam untuk pertama kalinya di kantor Presiden IKN. Sebelumnya, Presiden pernah menginap di Rumah Dinas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono yang berada di Kompleks IKN. Jokowi menyampaikan meski kantor Presiden di IKN bisa ditempati, tapi proses pembangunan masih berjalan. Ribuan pekerja masih melakukan pembangunan di lokasi itu. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Nggak nyenyak. Apa adanya. Ya mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum masih belum nyenyak. Turun dari pesawat di Balikpapan, Presiden Joko Widodo disambut para selebritas. Presiden memang mengajak para selebritas melihat ibu kota Nusantara. Mulanya dari Balikpapan, lalu dilanjutkan dengan mengendarai motor gede bersama-sama para selebritas seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Marti, dan Ferry Maryadi. Menyusuri jembatan Pulau Balang, selain bersama para selebritas yang berpengaruh di masyarakat, Jokowi ditemani Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyono. Di tengah jembatan, Presiden Jokowi meresmikan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jembatan yang dibangun dengan anggaran 1,43 triliun rupiah ini dibangun pada 2015 dan selesai 2024. Kita akan segera resmikan jembatan Pulau Balang yang menyeberangi Teluk Balikpapan yang akan menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, atau nantinya juga dari Provinsi Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan Jokowi sejak Minggu petang di Balikpapan hingga Penajam Pasir Utara adalah untuk menuju ibu kota Nusantara bersama para selebritas. Jokowi berkantor di Nusantara mulai Minggu malam hingga Rabu mendatang. Ya, ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur. Terima kasih teman-teman. Furniturnya sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Ya nanti saya bermalamnya di istana. Acara berkantor Jokowi sekaligus memastikan pengerjaan proyek di Nusantara berlangsung dengan cepat. Apalagi setelah bilah ke-4.650 sayap burung Garuda selesai dipasang di sayap barat selubung Garuda. Kedatangan Jokowi bersama para selebritas yang berpengaruh di masyarakat bukan kali ini saja. Sebelumnya mereka diajak melihat ibu kota baru Indonesia pada 2023. Tak cuma melihat-lihat proyek, mereka bersama Menteri Basuki menggelar pertunjukan. Ada Arman Maulana, vokalis band Gigi yang diiringi gebukan drum Menteri Basuki. Dan Aurel Moremas yang menghibur para pejabat yang juga diajak Jokowi melihat proyek ibu kota Nusantara. Proyek Jokowi membangun ibu kota baru Indonesia sudah berlangsung sejak periode kedua pemerintahannya.
Dan pada perayaan kemerdekaan 17 Agustus mendatang, upacara kenegaraan rencananya digelar di Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Alvania Rizky di Ibu Kota Nusantara. Selamat siang, Alva. Ini perdana berkantor di IKN. Apa saja kegiatan Presiden Joko Widodo hari ini, Alva? Selamat siang Yan Rahman dan juga saudara, benar sekali ini merupakan perdana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara. Tadi beberapa agenda sudah dilalui. Yang pertama bertemu dengan Menteri PUPR dan juga sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita IKN bersama juga dengan Wakil PLTO IKN Raja Juli. Kemudian tadi ada Menteri Perhubungan untuk membahas progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tadi disebutkan sudah berbagai progres dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan arahannya jelas bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan IKN ini memang terus dikebut tapi tetap berhati-hati dan jangan dipaksakan. Tadi misalkan untuk bandara, misalkan Menteri Perhubungan menyebutkan bahwa pembangunan bandara ini harus dilakukan secepat mungkin tetapi memperhatikan keselamatan dan juga kualitas dari pembangunan itu sendiri sehingga tidak hanya terburu-buru tapi kualitasnya jelek begitu. Selain agenda bertemu Menteri PUPR dan juga Menteri Perhubungan, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Forkopimda, pejabat-pejabat atau kepala daerah di kawasan Kalimantan Timur, khususnya di kawasan IKN, juga untuk membahas persiapan pelaksanaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 yang direncananya akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Tadi terpantau juga ada Wisnu Tama yang juga gadang-gadang akan menjadi otak kreatif lagi dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus tahun 2024. Yang juga cukup menarik, Presiden Jokowi tadi sempat curhat begitu pengalamannya bermalam pertama kali di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Ia menyebutkan bahwa cukup tak nyaman begitu ketika bermalam di Istana Negara dan dikonfirmasi oleh Basuki Hadimulyono bahwa penyebabnya karena mesin pendingin yang tidak berfungsi secara maksimal. Itu menjadi salah satu evaluasi juga. Kemudian hari ini untuk momen berkantor perdananya, Presiden juga curhat begitu kepada awak media bahwa ya memang kondisi kantor Presiden yang saat ini sudah dinamakan dengan Istana Garuda memang masih seadanya karena pembangunan terus berlangsung, tetapi Presiden tidak ingin memburu-buru atau semuanya dikerjakan secara efisien, tetapi tetap memperhatikan kualitas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini. Yan Rahman. Dan mengantor di IKN, Presiden Joko Widodo langsung padat begitu kegiatannya, pertemuan membahas terkait dengan pembangunan IKN. Ini berbicara mengenai pembangunan IKN, Alva, saya melihat Anda sedang dalam perjalanan begitu tentunya berkeliling di IKN. Pantauan Anda di sana begitu apa saja yang sudah siap dan apa saja yang belum siap terkait dengan pembangunan utamanya jelang perayaan 17 Agustus nanti, Alva? Ya, sebenarnya menjadi fokus utama menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ini, Yan Rahman dan juga saudara, adalah kawasan inti pusat pemerintahan, khususnya untuk Istana Negara dan juga Istana Garuda. Saya tadi sempat sudah diumumkan secara ofisial begitu oleh Menteri PUPR bahwa nama dari kantor Presiden ini adalah Istana Garuda dan juga untuk Istana Kepresidenannya adalah Istana Negara. Semuanya sudah siap, tinggal penyelesaiannya saja seperti mesin pendingin, tapi untuk yang krusial seperti listrik, kemudian air itu sudah masuk dan sudah normal semuanya dan bisa digunakan begitu ketika nanti perayaan Hari Kemerdekaan. Ya, Assalamualaikum. Istana seperti sumbu kebangsaan, kemudian fasilitas pendukung lain, misalkan internet, kemudian listrik, itu semuanya sudah aman. Walaupun untuk bandara yang juga menjadi salah satu fasilitas krusial dan juga jalur
transportasi, maksud saya seperti jalan tol, ini masih terus dikebut pengerjaannya. Sampai saat ini ya kalau tadi dipersentase oleh Menhub, untuk bandara ini masih 60%, sedangkan jalan tol ini masih terus dilakukan pengerjaan, mengingat juga kendalanya adalah cuaca, sehingga modifikasi cuaca dilakukan. Kesiapan menjelang hari kemerdekaan ini belum dikatakan bisa 100%, tetapi akan diusahakan untuk bisa maksimal di hari kemerdekaan nanti. Tadi juga ada keterangan dari pejabat daerah setempat bahwa nantinya skenario-nya jika memang fasilitasnya belum memadai untuk tamu undangan, maka akan dikurangi begitu jumlah tamu undangan yang akan datang mengikuti proses upacara di Ibu Kota Nusantara. Saat ini saya sedang dalam perjalanan ke Balikpapan. Ini menjadi momen penting juga bagi Presiden untuk kemudian mengetahui seperti apa momen perdana Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara, dan juga memantau persiapan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Kita akan lihat bersama seperti apa perkembangan pesatnya nanti. Yan Rahman dan juga saudara, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yan Rahman. Bangunan dan persiapan di IKN hingga kini masih terus dilakukan jelang perayaan 17 Agustus nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky melaporkan langsung dari Ibu Kota Nusantara.